Jumat 29 April 2016, Presiden Joko Widodo hadir di Bima untuk meresmikan Pasar Amahami. Suasana penyambutan Presiden Republik Indonesia oleh warga Bima di areal Pasar Raya Amahami terlihat ribuan warga berdiri di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Bapak Presiden Indonesia ke-7 ini. Di tengah terik matahari yang menyengat kota Bima, tidak mampu mengalahkan besarnya keinginan warga untuk melihat langsung Presiden Joko Widodo. Para pedagang yang menempati los di Pasar Raya Amahami pun tidak luput dari antusias. Para tamu pun mulai berdatangan satu persatu, diantaranya para pejabat pemerintahan, mulai dari provinsi hingga pejabat tingkat kota dan kabupaten, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Sesaat setelah itu, iring-iringan mobil rombongan presiden mulai memasuki areal Pasar Raya Kota Bima. Dalam rombongan ini terdapat juga Menteri Industri dan Perdagangan serta Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan mobil dinas kepresidenan, Presiden Joko Widodo melambaikan tangan kepada masyarakat Bima yang berada di sepanjang jalan mulai dari Lawata sampai areal Pasar Raya Amahami Kota Bima. Anak-anak sekolah dasar yang menunggu kedatangan Presiden sejak pagi pun melambaikan bendera merah putih sambil bersorak riang memanggil nama Presiden Joko Widodo. Presiden beserta rombongan memasuki Pasar Raya Amahami yang akan diresmikan, didampingi Wali Kota Bima, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Menteri Industri dan Perdagangan.
Jokowi tiba di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Kemarin hari pers Kunjungan Presiden Jokowi ini dalam rangka meresmikan Pasar Amahami. Sambutan pertama disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi. Dalam sambutannya, Gubernur NTB mengaku kaget atas kunjungan mendadak Presiden ke Bima. Bagaimana tidak, Gubernur baru mendapatkan informasi 2 hari sebelum peresmian Pasar Amahami di Kota Bima. Masyarakat Kota Bima patut bangga karena sejak 2006 terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Bima. Itu artinya 10 tahun terakhir Presiden RI tidak pernah lagi menginjak tanah Bima. Kita kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Jangankan masyarakat Kota Bima, Bapak Presiden, saya sendiri kaget, Pak. 2 hari yang lalu diberitahu Bapak akan datang kemari. Kaget, bersyukur, dan ini menambah kejutan atau surprise yang terus-menerus diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, dulu pertama kali pada saat kunjungan kerja pada tahun 2015, beliau datang ke Mandalika. Alhamdulillah, di situ beliau sampaikan komitmen beliau untuk membangun Mandalika. Sekarang sedang terwujud Mandalika, alhamdulillah. Kemarin Hari Pers Nasional juga beliau memberikan beberapa hadiah bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ada infrastruktur yang diperintahkan kepada Menteri PU untuk dilaksanakan. Alhamdulillah sekarang sedang berproses, Bapak Presiden. Dan sekarang beliau datang ke Amahami, alhamdulillah. Bapak Presiden yang kami muliakan, sejarah kedatangan pemimpin bangsa ke Bima, Pak. Dulu pertama kali pada tahun 1933, Bapak Presiden, ketika Bung Karno dalam pengasingan beliau diasingkan oleh Belanda ke ND. Di perjalanan menuju ND, beliau sempat hadir di Bima. Kemudian menginap di Kesultanan Bima. Disiapkan ruang oleh Sultan Salahuddin. Kemudian setelah beliau menjadi pemimpin bangsa, menjadi presiden pertama kita pada tahun 1950, kalau istilah sini itu membalas langkah Bapak Presiden, beliau datang lagi ke Bima, kembali menginap di Kesultanan Bima. Jadi 2 kali Presiden Soekarno hadir di Kota Bima, alhamdulillah. Kemudian setelah itu pada 1982, Presiden kedua almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto juga datang ke Desa Roy untuk melaksanakan panen gogorancah. Kemudian pada 5 April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk meresmikan Bendungan Pela Parado dan sekaligus berangkat ke Lanci Dompu untuk melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah Bapak Presiden, 2006 bulan April terakhir dikunjungi Kota Bima oleh Presiden Republik Indonesia. 10 tahun setelah itu, tanpa disangka-sangka, kita semua kedatangan kunjungan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Dan kita juga tahu bahwa beliau hadir kemari itu dalam perjalanan menuju Jayapura. Disempat-sempatkan datang kemari. Alhamdulillah. Jadi masyarakat Kabupaten dan Kota Bima, ini perhatian khusus dari beliau. Maka kita jawab perhatian beliau dengan ikhtiar kuat untuk membangun kota dan Kabupaten Bima, insya Allah. Bapak Presiden, Amahami ini adalah satu dari 15 pasar di Kabupaten dan Kota Bima. Alhamdulillah, Kota dan Kabupaten Bima ini berkontribusi Bapak Presiden untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan komoditas strategis.
pada saat dulu Jabodetabek sempat kekurangan bawang merah, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran datang kemari, langsung ke sawah, kemudian memborong hasil bawang merah dari para petani Bima. Alhamdulillah. Setelah itu diberikan bantuan-bantuan subsidi. Alhamdulillah. Sekarang produksi bawang merah di Kabupaten Bima alhamdulillah terus meningkat. Bapak Presiden, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak beserta Ibu Negara, dan tidak ada yang dapat kami masyarakat Nusa Tenggara Barat dan masyarakat Kabupaten serta Kota Bima dapat sampaikan kepada Bapak kecuali bahwa kami siap insya Allah Bapak melaksanakan semua program-program pembangunan yang ada. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam penyambutan kami yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terjadi ketidaknyamanan, tapi dengan semangat gotong royong. Sambutan berikutnya oleh Menteri Industri dan Perdagangan Thomas Limbong memberikan dana 7 miliar untuk pembangunan Pasar Raya Amahami. Pasar ini merupakan pasar rakyat yang termasuk program pembangunan dan revitalisasi dan merupakan bagian dari nawacita Presiden yang akan memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Bima. Harus mengakui bahwa hemat saya pribadi, Pak Presiden, Ibu Iriana, sebetulnya pasar yang direvitalisasi di Bima ini, saya sudah diminta oleh Pak Gubernur dan Ibu Bupati, Pak Wali Kota untuk meresmikan dari pertama kali saya menjabat. Dan sampai sekarang nggak pernah keburu. Jadi kemarin udah banyak sekali keluhan. Kapan nih si Pak Menteri Perdagangan akan datang untuk meresmikan pasar? Ya kan udah nggak sabaran. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya puji Tuhan, malah pasarnya bisa diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara sendiri. Coba bagaimana itu? Jadi apa pelajarannya buat saya? Ya memang sudah diatur oleh Tuhan bagaimana yang paling baik. Ya, jadi kami syukur kepada Yang Maha Esa bahwa hari ini kita semua mendapat kehormatan luar biasa, Pak Presiden sendiri dan Ibu Negara sendiri yang bisa meresmikan. Pasar di Bima ini satu dari 3 pasar rakyat di sekitar sini. Tentunya ini pasar Amahami di Kota Bima, tapi juga 80% dari perdagangan tadi pagi Pak Wali Kota cerita dari sekitar kabupaten. Selain yang ini ada pasar Woha, agak jauh ya dari sini di Kabupaten Bima, dan pasar bawah di Kabupaten Dompu. Dan ini tentunya bagian dari program Nawacita membangun 5.000 pasar dalam 5 tahun dari Kementerian Perdagangan, APBN pusat sekitar 27 miliar yang kami turunkan untuk membantu revitalisasi daripada 3 pasar ini, digabung tentunya dengan dana APBD daerah. Tentunya mutu dan keberhasilan suatu pasar itu sangat tergantung daripada peranan Pemda setempat. Kebetulan yang ini, pasar yang di sini Pak, ini memang bagus sekali. Jadi saya benar-benar harus mengakui keseriusan kerja keras daripada Pak Wali Kota, Dinas Perindak, Kabupaten, dan juga perhatian dari tingkat provinsi. Dan juga terima kasih kepada masyarakat setempat atas kerjasamanya, pengertiannya. Pasti saat digusur, saat harus membenahi, mungkin terjadi ketidaknyamanan, tapi dengan semangat gotong royong, dengan kerjasama semua kalangan, akhirnya bisa terwujud dengan baik. Tadi juga Pak Wali Kota sampaikan bahwa dengan renovasi pasar yang sudah ada, omset pedagang naik dari 200-300 juta rupiah per bulan jadi 500-600 juta rupiah per bulan, jadi naik 120%. Itu dampak positif di satu tempat, ya 2 kali lipat untuk ribuan masyarakat. Kalau kita membayangkan
dampak seperti itu dikalikan dengan 5.000, jadi seluruh Nusantara, coba berapa ratusan ribu, berapa jutaan dan puluhan juta orang yang akan bisa menikmati manfaat daripada program Nawacita revitalisasi pasar ini. Saya kira saya tidak akan berkepanjangan pada kesempatan ini. Kami semua tentunya menunggu-nunggu kata-kata yang bijaksana dari Pak Presiden pada kesempatan ini. Saya pribadi harus mengakui bahwa hemat saya pribadi program 5.000 pasar ini masih belum optimal. Kami masih terus belajar dan masih sangat memerlukan bantuan dan ajaran juga informasi dari lapangan, dari Pemda setempat. Jadi sekali lagi mohon kerjasama dan dialog yang terbuka secara terus-menerus ke depan. Ibu bapak sekalian, tadi waktu Pak Wali Kota kasih informasi mengenai pasar ini ke Pak Presiden, beliau juga menyampaikan bahwa yang ini aja udah meluber, pedagangnya udah lebih lagi. Jadi Pak Presiden tadi langsung udah perintah saya, oke, Pak Mendak, tahun depan tambah lagi. Ya, begitulah Presiden yang langsung memutuskan, tegas, jelas, dan sangat memahami, menjiwai kebutuhan rakyat, masyarakat. Saya ikut berterima kasih, dan dengan demikian izinkan saya menyampaikan juga rasa syukur kepada ibu bapak sekalian, pihak Pemda setempat, dan kawan-kawan semua atas kerjasamanya yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, alhamdulillah, Penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Pasar Raya Amahami. Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa bahagia bisa hadir di Kota Bima dan tidak menyangka bahwa Kota Bima sangat indah dan bersih, tidak kalah dengan kota-kota lain di Indonesia. Jokowi berpesan agar Pasar Raya Amahami menjadi sebuah pasar yang penataannya rapi, tidak becek ketika hujan. Dagangan ditata dengan rapi, sehingga penataan Pasar Raya Amahami sebagai pasar tradisional tidak kalah dengan mal. Jokowi juga menyampaikan akan mengucurkan sejumlah anggaran untuk menambah los pasar, sehingga para pedagang yang masih berada di kawasan pasar lama bisa direlokasi secepatnya. Di akhir sambutannya, Jokowi berjanji akan berkunjung meninjau kembali Pasar Raya Amahami, Kota Bima. hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Bahagia sekali. Saya nggak menyangka bahwa Kota Bima, Kabupaten Bima sangat indah, sangat cantik sekali. Bersih. Kalau saya bandingkan dengan kota-kabupaten yang lain, di sini bersih. Tapi saya titip, ini pasar Amahami. Saya titip, pasar tradisional kita itu biasanya becek, biasanya bau, biasanya tidak teratur. Saya minta pasar Amahami di Kota Bima ini nantinya betul-betul menjadi sebuah pasar yang penataan barangnya rapi, kalau hujan tidak becek, sehari-hari semuanya pada posisi yang bersih, tidak bau, dagangannya ditata yang baik. Tapi nanti saya mau lihat jangan sampai pasarnya masih baru, ya kan? Tetapi sampahnya banyak, tetapi becek, dan juga penataan barangnya tidak baik. Ke depan saya minta jangan sampai
yang namanya pasar tradisional itu kalah dengan mall. Yang kedua, tadi saya dibisiki Pak Wali Kota, Pak, ini pasarnya masih kurang, masih ada berapa pedagang? 500 pedagang yang belum tertampung, benar? Nah, tadi langsung saya perintah ke Menteri Perdagangan, ditambahin lagi untuk bangunan pasarnya biar semuanya bisa masuk. Nanti tahun depan saya lihat lagi, saya kesini lagi berarti. Yang ketiga, ini ada pedagang enggak di sini? Mana yang pedagang? Tidak sampai di situ, Presiden Jokowi memanggil salah seorang pedagang yang berdiri di luar panggung untuk berbicara langsung dengannya. Sontak saja, riuh para pedagang yang histeris pun tumpah. Ini naik. Benar pedagang. Dagang apa? Dagang tomat. Dagang tomat. Iya. Diperkenalkan dulu Bu, namanya Bu? Nama saya Nurjana. Bu Nurjana, dagang tomat. Iya. Sehari bisa jualan berapa ribu sehari omsetnya? Modal. Apa Pak? Ininya sehari kalau jualan itu bisa dapat berapa ribu, berapa rupiah? 1 juta dapat. Wah, 1 juta? Iya. 40 juta dong? Iya. Benar? Untungnya berapa itu? Ya ada 100 Pak. 100 apa? 100.000. Sehari? Sehari 100.000 kalau 1 bulan 3 juta. Oh benar, ini emasnya gede-gede banget ini. Bu Nurjana bener ya tadi. Benar. Ini kemana jualannya? Kok tomat sampai sehari 1 juta itu dijual kemana? Ke siapa? Ya, orang-orang di pasar. Oh Diecer. ibu diecer di pedagang-pedagang. Iya. Oh, terus tomatnya dari mana dibeli? Di Lombok. Di Lombok. Iya. Beli dari Lombok dibawa ke sini. Oh. Ya, selamat bekerja. Terima kasih. Hah? Oh mau foto? Mungkin pedagangnya di sana ya sudah nggak apa-apa. Bisa titip Pak Wali, ini setelah revitalisasi ini tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai pasarnya becek, jangan sampai pasarnya bau, teratur, tidak ada sampah. Selain perbaikan fisik, yang paling penting adalah perbaikan manajemen. Sehingga pengelolaan pasar itu menjadi sebuah pengelolaan yang profesional, yang modern, juga transparan. Saya kira Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Perdagangan tahu bagaimana menjaga agar pasar ini menjadi pasar yang baik. Dan yang kedua, kalau bisa dikoneksikan, bisa dihubungkan dengan kabupaten atau kota yang lain kalau memang produksinya di sini berlebihan. Sebagai contoh kayak kemarin di Jakarta harga bawang sangat mahal sekali. Di sini harga bawang merah masih pada posisi tengah. Kalau bisa dilarikan ke Jakarta, keuntungan masyarakat, keuntungan pedagang di sini, keuntungan petani di sini akan lebih baik. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Pasar Amahami diresmikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk mendampingi Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gubernur Setelah Nusa menyampaikan Tenggara Barat, sambutannya dan Wali kepada Kota ribuan Bima. warga Bima, Jokowi didampingi Wali Kota Bima, Gubernur NTB, dan Menteri Industri dan Perdagangan menekan tombol sirine dan menandatangani prasasti peresmian Pasar Raya Amahami Kota Bima. Tidak menunggu lama, setelah meresmikan Pasar Raya Amahami Kota Bima, Presiden langsung mendatangi ribuan pedagang yang sejak pagi telah bersiap menyambut kedatangannya. Para pedagang pun langsung histeris, berteriak memanggil nama Presiden Indonesia yang ke-7, Jokowi. Warga pun membludak memenuhi ruang-ruang yang seharusnya dilewati oleh Jokowi. Di tengah-tengah kerumunan para pedagang, tanpa lagi mempedulikan terik matahari dan juga himpitan dari ribuan warga yang sama-sama ingin melihat dan bersalaman. Pasukan pengaman presiden dan aparat kepolisian yang berjaga tidak mampu menghalangi keinginan warga Kota Bima. Suasana serba hiruk-pikuk berlarian mengejar presiden. Terlihat Jokowi berbincang dengan para pedagang dan menanyakan apa saja keluhan dan keinginan para pedagang. Wali Kota Bima pun ikut larut dalam belusukan ala Jokowi.